Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami'us Sahih Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbal Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Masih kelanjutan dari Babul Itqi, bab tentang memerdekakan budak. Budak ialah manusia yang kelasnya harta, sehingga bisa dihibahkan, dijual belikan, diwariskan. Sebab jahiliyah karena berlakunya hukum rimba yang kuat menguasai yang lemah. Yang itu Islam tidak memberikan izin. Sebab yang diizinkan oleh Islam adanya perbudakan bila kenyataan di masyarakat ada pasar, ada orang jualan, orang Islam beli, boleh. Atau karena orang punya budak lalu dihadiahkan. Atau karena penyelesaian dari kasus orang kafir memerangi kepada kaum muslimin, mereka kena hukuman perangi balik atau pengembangan dakwah, mereka tidak menerima dakwah, malah nantang perang, kemudian kalah. Orang yang kalah perang bisa dijadikan budak, walau berbagai macam penyelesaian bisa. Mungkin untuk tukar menukar tawanan, atau bebas gratis, atau suruh menebus, atau mungkin juga mereka dibunuh. Kemudian ketika umat Islam punya budak, di sana adabnya banyak. Di antaranya ketika menugasi sesuai dengan kemampuan. Sekiranya budak itu ada tanda kebaikan, semisal mampu berkarya, punya harta, lalu ingin mukatab daftar untuk merdeka, harganya sekian, bisa bayar total atau mengangsur atau cari donatur, bantu saya untuk kemerdekaan saya. Itu juga diperbolehkan. Bahkan satu kesempatan banyak sekali kafaroh ketika orang mengadakan pelanggaran, dendanya dengan memerdekakan budak. Yang itu fadilahnya adalah orang yang memerdekakan budak karena Allah akan dimerdekakan dari api neraka. Itu sekilas tentang rangkuman apa yang telah kita kaji.
Berikutnya masih kelanjutan bab mukatab. Sekira punya potensi untuk merdeka, maka budak boleh daftar kepada majikannya untuk merdeka, entah bayar sendiri atau cari donatur. Itu perkara yang boleh. Berikutnya babus ti'anatil mukatabi wa su'alihi annas. Bab minta tolongnya si mukatab, dan bab tentang mintanya si mukatab kepada manusia. Budak pengen merdeka, cari donatur. Pak, Bu, saya jadi budak pengen merdeka. Apa Bapak atau Ibu mau membantu kemerdekaan saya? Itu namanya itu minta tolong untuk kemerdekaannya. Atau datang ke kantor zakat, mungkin ada dana zakat untuk diperbantukan kemerdekaan dia. Sekira dijawab, oh iya saya mau membantu kemerdekaanmu, tolong tanyakan kepada majikanmu. Hitungi gimana, transaksinya gimana. Lalu si budak itu berangkat ke sana. Pak, saya mau merdeka. Bu, saya mau merdeka. Ada donatur yang mau membantu saya, atau saya mampu membayar sendiri. Kira-kira hitungi gimana? Maka yang aktif mencari donatur, yang aktif tanya sana sini, si budak itu sendiri. Aktif cari donatur, kesana kesini, si budak itu sendiri. Ketika menemui majikannya, bagaimana pitungi persyaratannya, maka yang aktif berbuat adalah si budak itu sendiri. Kenapa? Dia yang punya perlu, maka dia yang agresif. Itu tema yang sedang kita bahas. Sekarang kita masuk kepada pembacaan hadisnya. Fadl. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ubaid bin Ismail qala haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Barirah faqalat inni katabtu ahli ala tis'i awaqin fi kulli 'amin uqiyatun fa'inini faqalat Aisyah in ahabba ahluki an a'uddaha lahu iddatan wahidatan wa uqtiqi fa'altu fayakuna wala'uka li fadhahabat ila ahliha fa'abaw dhalika 'alayha faqalat inni qad aradtu dhalika 'alayhim fa'abaw illa ayyakuna wala'u lahum fasami'a bidhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alani fa'akhbartuhu faqala khudhiha fa'atiqiha washtariti lahum al-wala' fa innal wala'a liman a'taqa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas fahamidallaha wa asna alaihi thumma qala amma ba'd fama balu rijalin minkum yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah fa ayyuma syartin kana laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin fa qada'ullah haqqu wa syartullah awsaqu ma balu rijalin minkum yaqulu ahaduhum a'tiq ya fulan waliyal wala innamal wala liman a'taqa. Ya, masyhur. Hadis diceritakan dari Hisam, dari bapaknya Urwah, dari bibinya Bu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, cerita, Ja'at datang si Barirah, seorang perempuan yang jadi budak, yang dia pernah mengalami sebuah keajaiban karena dituduh
menyembunyikan sesuatu milik anak majikan, semisal selendang merah, kamu yang mencuri, kamu ya menyembunyikan, sampai di razia sekujur tubuhnya, jangan-jangan disembunyikan di mana. Ternyata Allah memberikan pertolongan, ada benda merah datang dari atas. Ketika dipantau, oh yaitu selendangnya jatuh dari atas. Loh, kok bisa? Karena ada benda merah dikira oleh burung pemakan bangkai, itu dikira makanan merah-merah kayak daging. Ketika diambil, ternyata gumbal kain dijatuhkan. Itu sebuah keajaiban. Dia terselamatkan. Itu mungkin sekilas kisahnya seperti itu, wallahu a'lam. Entah masalahnya itu atau ingin merdeka secara umum, atau karena ketakjubannya akan keagungan Allah menyebabkan dia masuk Islam, ingin membebaskan diri. Yang jelas Barirah termasuk orang yang datang pada Nabi SAW untuk minta tolong. Maka dia mengadu, si Barirah, di depan Bu Aisyah radhiyallahu anha, ini sesungguhnya saya katabtu, daftar merdeka, jadi mukatab, ahli kepada majikan saya dengan membayar tebusan tis'a awakin, 9 awak. Satu awak itu 5 dinar. 5 awak sama dengan 20 dinar. Dan itu nisabnya emas adalah 20 dinar, sekitar 85 gram. 9 awak berarti hampir 2 nisabnya emas. Kalau diuangkan ya sekitar 100-an juta. Tinggal 1 gramnya berapa? 85 gram kali 700.000 kalikan saja. Sekitar 50-an juta bisa naik turun. Ketika 2 kali sekitar 100 juta. Itu harga untuk menebus dirinya untuk bisa merdeka. Itu harga budak. Fikuli am, setiap tahunnya mengangsur ukiyatun, 1 ukiyah, 1 awak. Fa'aini, maka bantulah saya. Memang orang untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, supaya kamu saling tolong menolong di dalam kebaikan ketakwaan. Siapa yang punya kelebihan membantu yang punya kekurangan. Karena lihat takhidha ba'du mala ba'din sukhriya, saling bantu satu dengan yang lain. Itu hikmah orang yang punya kekurangan dan kelebihan untuk saling tolong menolong. Di situ terjadi kerjasama, saling bantu, cari pahala. Faqalat, maka mengatakan Bu Aisyatu, inni ahabba, in ahabba, in jika ahabba, suka ahluki majikanmu, an a'udaha, untuk ku siapkan lahum buat mereka adatan, 1 persiapan wahidatan yang 1. Ya, sekarang datang saja kamu pada majikanmu. Bila majikanmu pengen, saya siapkan sekali bayar lunas. Masya Allah, luar biasa. Pak Aisyah dermawan sekali. Sehingga saking dermawannya Bu Aisyah, begitu datang harta langsung suruh bagi habis. Kepada pembantunya mengatakan, tolong siapkan untuk berbuka. Loh Bu, tadi pesennya dibagi habis, ya sekarang yang nggak ada. Sampai untuk berbuka saja sudah kehabisan. Itu menunjukkan kedermawanannya luar biasa. Dan itu termasuk fungsi harta untuk membebaskan diri dari api neraka, karena fungsi harta yang disedekahkan akan menjadi penggugur dosa bagaikan air memadamkan api. Dan semuanya wajib sedekah, tidak boleh mengatakan saya miskin.
Karena sedekah tidak harus dengan harta, dengan amal soleh juga bisa. Zikir, wirid, senyum, memasukkan rasa suka pada orang lain. Bila punya semuanya, ya semuanya. Sampai ada pesan, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Bebaskan dirimu, jaga dirimu dari neraka dengan sedekah walaupun bisamu hanya kurma terbelah jadi dua. Kalau yang miskin saja sebatas punyanya sebutir kurma dibelah jadi dua, separuh disatukan, gimana orang itu bila punya lebih daripada itu? Sehingga ada kisah berkaitan dengan Idul Adha, ada seorang pembantu rumah tangga, tukang umbah-umbah. Berapa gajinya sehari? 30.000, 40 atau berapa? Ternyata dia bisa beli kambing. Uang pembayarannya 2.000-an. Dari mana? Setiap gajian menyisakan uang 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Ternyata bisa beli. Rumahnya reyot. Dinding keliling dari bambu wis bolong-bolong. Tempat tidurnya dari bambu lincak. Ketika yang punya dagangan mengantarkannya, loh alamatnya bener, tapi masa rumah reyot akan berkorban? Ternyata betul. Nah seperti itu. Sampai dia menjadi nangis. Saya yang tampak kaya kenapa nggak bisa berkorban? Dia yang kayak begitu ternyata malah bisa. Luar biasa. Itu semua merupakan kesadaran untuk mencari fadilah besar. Karena menyembelih di Idul Adha itu beda dengan sedekah-sedekah yang lain. Sehingga orang bisa bekerja keras. Itu istimewa, luar biasa. Nilainya lebih daripada orang terjun ke medan jihad, walaupun dengan hartanya. Kecuali mereka yang syahid gak bisa dilebihi dengan amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu pentingnya sedekah sampai ada orang itu kerja keras seperti itu. Ini merupakan nasihat untuk kepada kaum muslimin supaya mereka membebaskan diri dari neraka, karena semuanya itu pasti melintas. Maka selamatkan dirimu dari jilatan neraka dengan sedekah, karena sedekah menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Hikmah kita diberi harta memang untuk beramal soleh, bukan untuk alhaakumut takatsur, ambisimu jadi orang hebat membuat kamu lalai sehingga nanti akan dikuasai oleh dunia, nanti akan celaka, kelasnya Fir'aun, Qarun, malah bahaya nanti. Itulah Bu Aisyah, nggak tanggung-tanggung langsung mengiyakan akan dibayar kontan. Silahkan kamu jumpai majikanmu, akan ku bayar sekali bayar selesai. Ini sikap yang kita harus bekerja keras, semoga mampu. Faltu saya kerjakan. Bila majikanmu mau dengan saya bayar tunai, wa ukti koki, saya akan merdekakan kamu, faltu akan kurjakan. Wa yakunu, dan ada walauki, walakmu, li, milik saya. Nanti kalau kamu mati, harta warisanmu itu milik saya, yaitu milik yang memerdekakan. Ini sebuah peraturan. Al walau liman a'taqa, walak, harta warisan budak yang dimerdekakan itu otomatis milik yang memerdekakannya. Fadhahabat, maka berangkatlah si Barirah ilahnya kepada majikannya. Pak atau Bu, saya ingin merdeka, bayar berapa? Saya sudah cari donatur, siap untuk bayar kontan. Dan sang donatur pesen kalau sudah nanti akan menjadi milik donatur warisan saya bila saya mati. Lalu bagaimana tanggapan si majikan? Fa'abau, maka mereka menolak. Dzalika, akan hal itu, alaihi, atas dirinya. Ketika sudah mendapatkan jawaban, Barirah kembali kepada Bu Aisyah. Faqalat, inni qad aratu, sesungguhnya saya sudah menyampaikan. Dzalika, apa yang engkau pesankan alim kepada mereka. Fa'abu, ternyata mereka menolak.
illa kecuali ayakunal wala, ada wala itu lahum milik mereka. Jadi orang yang pitung itu tadi nyang-nyangan, tawar menawar. Fasami abidzalika, maka mendengar perbincangan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalani, maka Nabi SAW menanya kepada saya, ada berita apa? Saya kok mendengar suara. Fakbartu, maka saya kabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Barirah datang ingin merdeka, minta tolong kepada saya untuk dibantu kemerdekaannya. Saya jawab iya, akan saya bayar lunas sekali bayar. Dia saya perintahkan supaya menjumpai wali majikannya, akan dibayar tunai, walaknya milik saya yang membantu kemerdekaannya. Ternyata mereka menolak. Waqala, maka memberikan solusi Nabi SAW, khudhiha, ambillah dia, fa'atikiha, merdekakan dia, wastariti lahum, dan ajukan syarat kepada mereka. Al-wala, berkaitan masalah wala, warisan budak ketika nanti merdeka ketika mati, yaitu fa'inal wala liman a'taqa, wala itu milik yang memerdekakannya. Karena kamu yang memerdekakan, bila Barirah nanti mati, warisan dia kamu yang memiliki. Ini ketetapan hukum. Kalau Aisyah berikutnya cerita, faqama, maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finas, tengah-tengah manusia. Fahamidallah wa asna alaih, memuji kepada Allah dan menyanjung kepadanya. Summa qala amma ba'du. Ini merupakan adab siapa yang hendak menyampaikan pembicaraannya sebelum yang dibahas disampaikan, maka diawali dengan memuji Allah, menyanjungnya. Semisal alhamdulillah, dengan pujian-pujian yang pantas, puji Allah dulu, minimal dengan alhamdulillah. Pujian itu milik Allah. Kalau mau lengkap ya semisal innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu, dan seterusnya. Syahadat, selawat, dibacakan ayat tentang wasiat taqwa. Itu bila dibaca lengkap, bila tidak diringkes. Bismillah wa ba'du, alhamdulillah wa ba'du misalnya. Bismillah, alhamdulillah wa ba'du. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kata-kata amma ba'du supaya dinukilkan. Adapun makna amma ba'du sesudah muqaddimah lalu baru isi. Kalau kita lihat yang jadi tradisi sekitar kita, ketika orang datang ke rumah itu disampaikan muqaddimah dulu. Kedatangan saya ke sini pertama minta maaf mengganggu, yang kedua silaturahim, yang ketiga apa yang ketiga? Badhe sekedhik matur. Sederek kula ingkang naminipun siapa yang mau dipanggil namanya ini? Sajak pun ketok gede, badhe siap omah-omah gitu ini. Sampun cocok dadi mangke badhe magrib panjenengan dipun atur rawuh wonten griya kula. Undangan walimah. Ternyata sudah jadi adab sebelum yang pokok disampaikan, ada muqaddimahnya. Itu yang penting untuk kita perhatikan. Makanya kita ketika bicara itu ada adabnya. Sebelum yang pokok disampaikan, sampaikan muqaddimahnya apa? Puji Allah dulu. Bahkan di dalam kita berdoa jangan langsung ya Allah saya minta ini itu. Gak beradab itu namanya. Adabnya adalah sanjung Allah dulu. Di antaranya dengan Asmaul Husna. Karena Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka bila berdoa sebut dulu nama-nama Allah, setelah itu berdoa. Allahumma anta ar-razzaq
urzuqni rizqan hasan. Sebut dulu Allahumma anta ar-razzaq adalah ar-razzaq. Sebut dulu nama Allah ar-razzaq. Urzuqni, beri saya rezeki. Allahumma anta ar-rahman anta ar-rahim irhamni. Dan semisalnya, rahmati saya. Allahumma anta al-ghafar al-ghafur ighfir dhunubi. Maha ghafar, maha ghafur, maha pengampun, maka ampuni dosa-dosa saya. Sebut dulu Allah. Itu adabnya. Itulah Nabi SAW ketika hendak menyampaikan nasihat itu memuji kepada Allah dulu, dan itu sudah jadi tradisi kita. Fama balu rijal, maka apa perihal banyak orang yastarituna, mereka mengikat persyaratan surutan dengan syarat laisat fi kitabillah, yang itu tidak ada yang tidak ada pada kitab Allah. Fa ayyuma syaratin, mana-mana syarat laisa fi kitabillah tidak ada pada kitab Allah, bahwa batil. Jadi orang pitung boleh untuk terikat dengan persyaratan, tetapi dengan syarat enggak bertabrakan dengan hukum Allah, enggak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Jadi boleh orang mengajukan syarat, karena al-muslimu ala syurutihim, orang Islam itu terikat dengan syaratnya. Apa? Terserah, tapi dengan syarat tidak bertabrakan dengan hukum Allah, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Silahkan membuat persyaratan, tapi seperti itu. Kalau persyaratannya salah, langsung gugur seketika, karena tidak boleh bertabrakan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau dilamar, saya mau dinikahi, tapi engkau tidak boleh untuk nikah double. Wah, ini namanya mengharamkan yang mubah, ya tidak boleh. Mau ya mau, tidak mau ya tidak mau. Adapun nanti iya atau tidak ya dipikir nanti, lihat kondisi. Bila membutuhkan ya monggo, bila tidak nggak usah memaksa diri. Dan berbagai macam syarat silahkan bikin, tetapi tadi syaratnya tidak boleh bertabrakan dengan hukum Allah. Bahasa Nabi SAW sangat jelas, mana-mana syarat tidak ada pada kitab Allah maka batil. Wa in kana mi'ata syaratin, walaupun jumlahnya sampai 100 syarat. Loh, kadung janji gimana dibatalkan? Ya tidak bisa, tetap harus dibatalkan bila bertabrakan. Fa qada'ullah ahaku, maka keputusan Allah itulah yang hak. Wa syaratullah awsak, dan syarat Allah itu yang kuat. Ma balu rijal, apa perihal banyak orang minkum dari kamu. Yaqul ahadum, ngomong salah satu dari mereka, Aktik ya fulan wali al-wala, silahkan kau merdekakan wa fulan, walaknya nanti milik saya. Gak bisa bikin syarat seperti itu, karena bertabrakan dengan hukum Allah. Karena kenapa? Fa'inal wala liman a'taqa, karena wala itu milik orang yang memerdekakannya. Berikutnya babu bai'il mukatab idza radiyah. Bab menjual kepada mukatab apabila dia ridho. Jadi orang yang daftar merdeka, kita apakah boleh dijual? Misalnya Bariroh datang pada Bu Aisyah, Bu, tolong membantu saya untuk mengangsur kemerdekaan saya. Oh iya, kamu saya bantu untuk kemerdekaan kamu. Misalnya hendak diansur 1 tahun berapa, sampai sekian tahun nanti lunas. Lalu Barirah itu mau dijual, apa boleh? Maka dikatakan di sini apabila memang dia ridho ya tidak apa-apa. Misalnya yang memerdekakan ngomong, saya hendak membantu kemerdekaanmu.
tetapi kok keuanganku akhirnya jadi nipis, kayaknya saya tidak mampu. Maka untuk mencari penyelesaiannya, kamu akan saya jual. Saya carikan majikan baru yang membantu kemerdekaanmu. Gimana? Apabila dia mengatakan, wah iya Bu, silahkan, ya bisa saja dijual. Nah, hanya cari orang, menemui siapa, fulan atau fulanah. Wahai fulan atau fulanah, si budak ini datang kepada saya untuk dibantu kemerdekaannya. Ternyata saya tidak bisa melunasi. Sudah saya bayar separuh dari harganya sekian, apa kamu mau meneruskan? Karena saya punya kebutuhan mendesak. Nanti uang penjualan akan gunakan untuk bayar utang. Maka apabila budak yang hendak dibantu kemerdekaannya mau dijual, jual saja. Akhirnya ada majikan baru, donatur baru, membayar sekian kepada yang pernah membantu kemerdekaannya, lalu melunasi sisanya. Itu boleh. Jadi semula yang memerdekakan Bu Aisyah, andaikan Bu Aisyah mundur, lalu budak tadi dijual, cari majikan baru untuk membantu kemerdekaannya, boleh. Tapi dengan catatan apabila si budak itu ridho. Idza radiya. Bila mengatakan enggak mau, ya jangan. Tapi apabila memang mau, ya enggak apa-apa. Lalu bagaimana status budak ketika dibantu kemerdekaannya dengan cara mengangsur? Apakah itu sudah merdeka atau belum? Waqala Aisyah mengatakan, wahwa abdun, budak yang dibantu kemerdekaannya masih statusnya budak. Ma baqiya alai, selagi masih tersisa kepadanya syai'un, sesuatu. Misalnya Barrah tadi untuk bisa merdeka membayar 9 awak, maka sudah terbayar 8 awak, kurang berapa? Kurang 1 awak, maka itu masih statusnya sebagai budak. Kenapa? Karena memang belum lunas. Karena belum lunas, belum bisa merdeka. Sehingga bila terjadi sesuatu, nanti akan diberlakukan alamnya budak. Belum alamnya orang merdeka. Kenapa? Belum lunas, walaupun kurang 1 dirham, kurang 300-an ribu umpamanya, dari 100 juta umpamanya. Sudah hampir merdeka, 100 juta, untuk bisa merdeka total tinggal 300 ribu. Ternyata itu belum lunas, kurang 300 ribu, itu masih jadi budak. Ini kesimpulan Bu Aisyah, pemahaman Bu Aisyah, budak untuk merdeka ternyata kurang sedikit, maka status dia masih budak. Sehingga bila terjadi pergaulan, ya tetap pergaulan dengan budaknya. Contohnya Bu Aisyah itu kedatangan tamu. Siapa kamu? Saya fulan. Kamu siapa? Orang yang hendak merdeka cuma kurang sekian. Kenapa Bu, engkau tidak berhijab dari saya? Jawabnya, karena kamu masih budak. Jadi itu masih terkena peraturan budak. Kalau itu sudah merdeka, harus berhijab karena orang asing. Tapi apabila masih budak, ya kelasnya masih budak, walaupun kurang sedikit. Waqala Zaid bin Sabit, ma baqiya alai dirhamun, walaupun masih tersisa 1 dirham. Untuk merdeka punya nilai 100 juta, kurang 300 ribu misalnya, masih budak. Sehingga nanti alam pergaulannya masih diberlakukan alam pergaulan budak. Waqala Ibnu Umar, huwa abdun, ini fatwa yang ketiga. Dia pun juga masih budak. Ini sudah ada 3 fatwa ya.
hampir lunas kemerdekaannya, kurang 1 dirham. Kata Abu Aisyah masih budak, kata Zaid bin Sabit masih budak, kata Ibnu Umar masih budak. Itu pemahaman tokoh-tokoh menonjol dari ahli ilmu kalangan sahabat, masih budak. In asa jika dia itu hidup masih budak, wa in mata ketika mati juga masih budak, wa in jana bila melakukan kriminal juga masih hukuman kepada budak nanti. Apa itu? Misalnya zina ya separuh dera. Maknanya begitu. Separuh dera. Itu ma baqi alaihi selagi masih tersisa padanya syai'un sesuatu sedikit. Itu masih alamnya itu alam budak. Makanya apabila mau dijual ya boleh, masih menjual budak. Fadhal haddatsana. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Amrata binti Abdurrahman anna Barirah ja'at tasta'inu Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha faqalat laha in ahabba ahluki an asubba lahum samanaka sabbatan wahidatan samanaki sabbatan wahidatan wa ukhtiqaki fa'altu fadzakarat bariratu dzalik li ahliha faqalu la illa ayyakuna alwala'u lana qala Malikun qala Yahya faza'amat amratu anna Aisyah dzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ishtariha wa a'tiha fa innamal wala'u liman a'taqa. Berikutnya masih diceritakan tentang kisahnya Barirah. Ia datang tasta'inu minta tolong Aisyah pada Bu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bu, saya pengen merdeka, bayar sekian, tolong saya dibantu. Faqalat menjawab Bu Aisyah kepadanya, in ahabba ahluk jika suka majikanmu an asuba untuk saya curahkan. Punya mana saya bayar sama naki hargamu sobbatan wahidatan dengan sekali curahan, satu bayaran selesai, kontan maknanya. Fa'uti koki nanti akan saya merdekakan kamu. Fa'altu saya mau. Fadzakarat maka menceritakan si Barirah dalika, ada donatur ini untuk kemerdekaannya. Disampaikan yang kepada majikannya. Faqala apa jawabannya? Lah, tidak bisa. Illa kecuali ayakuna walauki anti walakmu bila kamu mati warisanmu lana milik kami, bukan milik dia tapi milik saya. Qala Malik, qala Yahya, fazamat amroh cerita, anak Aisyah, Bu Aisyah melaporkan, Zakarat melaporkan dalika hal ini di Rasulullah pada Nabi SAW. Ya Nabi SAW, Barirah datang kepada saya untuk membantu, untuk minta bantuan kemerdekaannya. Saya mau, saya punya. Akan saya bayar, sekali bayar lunas, tetapi majikannya kok mensyaratkan, katanya bila Barirah nanti mati walaknya milik dia. Yang benar bagaimana? Waqala menjawab Nabi SAW, ishtariha, silahkan kamu beli dia, wa'atikiha, silahkan kamu merdekakan dia, fa'inal wala' liman a'taqa, wala itu milik orang yang memerdekakan. Bab yang terakhir dari tema ini, babun idza qala al mukatab ishtari wa'atiki fastarahu lidzalik. Ishtari belilah, wa'atiki merdekakanlah saya. Fastarahu kemudian dia membelinya, lidzalik untuk kepentingan itu. Fadhil haddatsana. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Abdul Wahid bin Aiman qala haddatsani Abi Aiman qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha faqultu kuntu ghulaman li Utbah bin Abi Lahb wa mata wa warasani banuhu wa innahu ba'uni min bani Abi Amr واشترط بنو عتبة الولاء
فقالت دخلت بيته وهي مكاتبة فقالت اشتريني فأعطيني قالت نعم قالت لا يبيعني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا 100 شرط. Bab yang terakhir, belilah saya dari majikanku dan merdekakan saya. Akhirnya dia mau membelinya dengan permintaan tadi. Bu Aisyah cerita, ketika ada tamu namanya Abu Aiman, dakhaltu saya masuk ala Aisyata pada Abu Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu saya menjelaskan tentang siapa saya. Bu, saya bertamu. Siapa saya? Kuntu, saya adalah li Utbah ibni Abi Lahab, budaknya Utbah bin Abi Lahab. Wa mata, sementara majikanku mati. Wa warisani banuhu, mewarisi saya anak-anaknya. Wa inahum ba'uni, sungguhnya anak-anaknya yang jadi waris menjual saya. Mina bani Abi Amr, saya dijual kepada anak lakinya Abu Amr. Fa'taqoni, maka memerdekakan kepada saya anaknya Abu Amr. Wastarata, dan mensyaratkan si Banu Utbah al-wala. Jadi pewarisnya Abu Lahab mensyaratkan, kamu boleh dibeli oleh anaknya Abu Amr, tapi bila kamu nanti mati, walaknya itu milik saya. Gimana Bu kasusnya seperti ini? Berarti kasus majikan mensyaratkan kamu boleh merdeka dengan menebus sekian, tapi walaknya itu milik saya. Ini tidak terjadi sekali, tapi beberapa kali. Bu Aisyah mengalami, kisahnya budak yang bertamu tadi juga mengalami, majikannya juga punya syarat sama. Bisa kamu merdeka, tapi syarat walak nanti milik saya, warisanmu bila kamu mati milik saya. Fakulat, maka Bu Aisyah menjawab, oh kasusmu sama dengan kasus saya. Gini ceritanya. Dakhalat Bariratu, Barirah masuk, bertamu menjumpai saya. Wahwa mukatab, perempuan daftar merdeka. Fakolat, dia mengatakan, istari ini wa atiki ini, belilah saya dari majikanku dan merdekakan saya. Kolat, Bu Aisyah menjawab, naam, ya. Kolat, dia mengatakan, la tabi'uni hatta yastaritu walai, mereka tidak mau menjual saya. Ini kata Barirah, sampai mereka mengajukan syarat walak saya, katanya milik dia. Iya Bu, sudah saya sampaikan kepada majikanku, tetapi majikanku ngomong, bila saya nanti mati warisan milik dia. Apakah engkau jadi membantu kemerdekaan saya? Aku lepas sama menjawab, la hajatali bidzalik, saya enggak pingin seperti itu. Gah lek ngono kuwi. Kamu merdekanya saya membantu, bila kamu nanti mati ya walaknya milik saya. Bagaimana milik dia? Wong dia itu sudah menjualnya. Fasamia, maka mendengarkan bidzalika dengan kasus ini, peristiwa ini, perbincangan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepadanya. Fadzakara dzalika li Aisyah, maka Nabi sallallahu menceritakan pada Abu Aisyah, betulkah ada kasus begitu? Kok saya dengar-dengar ada petungan seperti itu? Fadzakara Aisyah, itu Abu Aisyah menjawab, maqalat, apa yang ia katakan laha kepadanya. Oh ya betul, Barirah minta dibantu kemerdekaannya, saya bantu, tetapi majikannya mensyaratkan bila dia mati walaknya, warisannya milik dia.
Kalau begitu saya tidak mau. Apa jawaban Nabi SAW? Ishtariha wa'tikiha. Silahkan kau beli dia dari majikannya dan kamu merdekakan. Wada'ihim, dan biarkan mereka, jangan dipedulikan. Yastarituna, membuat syarat masa apa yang mereka maui. Kenapa? Karena apa yang mereka maui itu bertabrakan, nggak dianggap. Akhirnya fastarotha, maka Abu Aisyah pun juga membelinya, fa'taqadha, dan memerdekakannya. Wastarota ahlu al-wala, dan majikannya mensyaratkan walaknya. Tapi itu nggak dianggap. Yang dianggap adalah ketetapan berikut. Faqala Nabi sallam, al-walau liman a'taqa, wala itu milik orang yang memerdekakannya. Wa ini staratu mi'ata syaratin, walaupun mereka mengajukan syarat sampai 100 syarat. Silahkan manusia hitung membuat syarat, tapi ada catatannya, tidak boleh bertabrakan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bila bertabrakan, maka syarat hitung yang mereka bikin langsung gugur seketika, hukum Allah yang jadi ketetapan. Insyaallah kitab baru akan kita kaji waktu mendatang. Demikian yang kita kaji pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.